Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ainun, NIM 18025050274, jurusan Teknik Informatika. Di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang jenis-jenis sistem informasi. Baik, langsung saja. Jenis sistem informasi yang pertama, jenis sistem informasi di berbagai instansi, perusahaan, atau organisasi, memiliki fungsi yang bervariasi. Ada sistem informasi yang berfungsi untuk mencatat berbagai transaksi atau perubahan data yang terjadi. Ada sistem informasi yang berguna untuk menghasilkan berbagai informasi yang digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan, dan ada sistem informasi yang bertugas memandu manajemen untuk mengambil keputusan. Masing-masing fungsi sistem tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk menggolongkan sistem informasi agar lebih mudah diidentifikasi, dipelajari, dan dikembangkan. Sistem informasi dapat dikelompokkan berdasarkan beberapa kategori, yaitu yang pertama berdasarkan tingkatan sistem, yang kedua berdasarkan fungsi bisnis dalam organisasi, yang ketiga berdasarkan pengelola, yang keempat berdasarkan perangkat. Sistem informasi yang kedua adalah jenis keputusan. Keputusan dapat digolongkan berdasarkan karakteristiknya. Karakteristik pengambilan keputusan, jalan keluar, dan frekuensi pengambilan keputusan. Adapun keputusan terstruktur diperlakukan karena munculnya masalah yang jelas dan memerlukan jalan keluar yang jelas. Masalah yang jelas misalnya adalah barang di etalase toko sudah habis. Jalan keluarnya adalah harus dilakukan pengambilan barang dari gudang. Dan adapun keputusan tidak terstruktur, yaitu keputusan yang masalahnya tidak jelas dan jalan keluarnya juga belum jelas. Keputusan ini relatif jarang terjadi dan merupakan keputusan yang dibuat oleh manajemen puncak. Contoh keputusan ini adalah membuka cabang baru, membuat produk baru, menggunakan media promosi baru di internet. Sistem informasi yang ketiga yaitu sistem pemrosesan. Sistem pemrosesan transaksi. Sistem pemrosesan transaksi merupakan sistem informasi yang fungsi utamanya adalah mencatat berbagai transaksi yang terjadi di dalam perusahaan atau organisasi. Transaksi dicatat oleh perusahaan. Dengan demikian, transaksi tidak selalu merupakan transaksi penjualan atau pembelian, tapi juga meliputi kenaikan harga, kenaikan golongan karyawan, dan pergantian pimpinan perusahaan. Sistem informasi yang keempat adalah sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen merupakan sistem informasi yang banyak menghasilkan berbagai informasi atau laporan untuk keperluan pengambilan keputusan oleh manajer, terutama manajer madya dan manajer puncak. Informasi yang dihasilkan dapat bersifat hardcopy atau tercetak maupun soft copy yang tidak tercetak. Cukup ditampilkan di layar atau disuarakan melalui speaker. Laporan soft copy tidak perlu dicetak karena informasinya bersifat sementara.
Manajemen media adalah manajemen yang paling banyak memerlukan laporan dari MIS. Keputusan yang diambil oleh manajemen media adalah keputusan resmi terstruktur. Keputusan semi terstruktur adalah keputusan yang masalahnya jelas, tapi jalan keluarnya sebagian jelas, tapi jalan keluarnya sebagian lagi tidak jelas. Sistem informasi yang kelima yaitu sistem pemandu keputusan. Sistem pemandu keputusan adalah sistem informasi yang bertujuan untuk membantu manajemen puncak dalam mengambil keputusan yang tidak terstruktur, yang sifatnya tidak rutin. Karena masalahnya tidak jelas dan jalan keluarnya pun juga tidak jelas, seringkali perusahaan tidak dalam keadaan terpaksa untuk mengambil keputusan, tetapi manajemen beranggapan bahwa mereka harus segera membuat suatu keputusan untuk memecahkan masalah ini. Manajemen perusahaan perlu menganalisis berbagai hitungan dengan angka yang hampir semua angkanya adalah angka perkiraan. Meskipun demikian, alangkah baiknya bila perusahaan dapat memiliki angka-angka yang mendekati kenyataan. Contohnya, harga tiket dapat dipelajari dari perusahaan lain, jam keberangkatan dapat disamakan dengan perusahaan lain, sedang fasilitas mungkin perusahaan menciptakannya sendiri. Sistem informasi yang keenam yaitu sistem pakar. Seringkali disamakan dengan kepandaian buatan artificial intelligence yang disingkat AL. Ada juga penulis yang berpendapat kedua sistem informasi ini sama. Artificial intelligence adalah kepandaian buatan yang belum tentu manusia memiliki kepandaian itu. Misalnya, mencocokkan suara orang, apakah ia berbohong atau tidak. Sedangkan expert system atau sistem pakar adalah sistem yang menampung berbagai keahlian yang dimiliki oleh para pakar, sehingga orang yang kemampuannya biasa akan dapat bertindak sebagai orang pakar, karena batasnya sangat tidak jelas dan membedakan keduanya seringkali tidak bermanfaat. Kedua sistem tersebut dalam materi ini dianggap sama. Sistem informasi selanjutnya yaitu sistem informasi korporasi. Sistem informasi korporasi yaitu sistem informasi yang ada di suatu organisasi. Biasanya ada beberapa atau bahkan banyak. Misalnya saja di sebuah perusahaan manufaktur ada sistem informasi produksi, sistem informasi keuangan, sistem informasi penjualan, sistem informasi pembelian, sistem informasi personalia, sistem informasi pemasaran, dan sebagainya. Dalam sebuah perguruan tinggi ada sistem informasi penerimaan mahasiswa baru, sistem informasi perkuliahan, sistem informasi ujian dan yudisium, sistem informasi keuangan, sistem informasi kemahasiswaan, dan sebagainya.
Namun, seringkali informasi tersebut disusun tidak bersamaan waktunya. Organisasi akan mengembangkan sistem informasi tertentu akan dikembangkan lebih dulu dibanding sistem informasi lainnya. Pengemban sistemnya bisa jadi berbeda timnya. Akibatnya, sangat besar kemungkinannya sistem yang satu tidak terintegrasi dengan sistem-sistem lainnya. Kalaupun terbaca, namun tidak tepat waktu, sehingga tidak dapat membantu pembuatan keputusan. Sistem informasi yang berikutnya yaitu jenis sistem informasi yang paling banyak, yang paling sering digunakan dalam organisasi. Jenis yang pertama adalah sistem informasi manajemen. Sesuai dengan namanya, sistem ini menyasar untuk kegiatan manajerial. Yang termasuk ke dalam manajerial adalah setiap orang yang memiliki kedudukan dalam organisasi dan pekerjaan yang memiliki tanggung jawab untuk manajemen pada suatu divisi atau bagian dalam perusahaan. Jenis yang kedua adalah sistem informasi akuntansi atau disebut SIA. SIA merupakan implementasi sistem informasi yang berhubungan dengan sistem akuntansi dari suatu organisasi atau perusahaan. Akuntansi memiliki fungsi untuk melihat kondisi keuangan suatu organisasi apakah sedang surplus atau minus. Jenis yang ketiga adalah sistem informasi keuangan, yang merupakan sistem informasi yang berada di bawah manajemen dengan fungsi untuk mengatur keuangan perusahaan. Sistem informasi keuangan ini nantinya akan terintegrasi dengan sistem informasi akuntansi untuk masalah pencocokan datanya. Jenis yang keempat adalah sistem informasi manufaktur. Untuk bisnis Anda yang bergerak dalam bidang manufaktur atau produksi, memiliki sistem informasi manajemen ini adalah hal yang wajib. Jenis yang berikutnya adalah sistem informasi sumber daya. Sistem informasi ini sering digunakan pada bagian HRD dan personalia dalam perusahaan untuk menyimpan data diri karyawan, gaji pokok, tunjangan, bonus, masa kerja, jabatan, dan lain-lain. Dengan adanya sistem informasi ini, kerjaan dari bagian SDM bisa lebih mudah. Selain itu, sistem informasi sumber daya manusia ini juga bisa dikombinasikan dengan sistem informasi manajemen, keuangan dan lainnya. Jenis yang selanjutnya yaitu sistem informasi pemasaran. Sistem informasi pemasaran sangat penting bagi divisi pemasaran dalam perusahaan. Dengan sistem pemasaran ini akan membantu dalam proses pencatatan dan memberikan segala informasi mengenai penjualan yang telah dilakukan dari perusahaan. Dan jenis yang terakhir adalah sistem informasi eksekutif. Sistem informasi eksekutif dikembangkan dan juga digunakan untuk mereka yang berada di level eksekutif dari suatu perusahaan.
Sistem informasi ini akan memberikan kemudahan dalam arus informasi dari divisi di bawahnya kepada mereka. Sekian penjelasan singkat dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.